Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang konsep berpikir yang algoritmik dalam mengembangkan suatu solusi dan bagaimana melakukan pemodelan solusi. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk mengaplikasikan konsep berpikir algoritmik dalam rangka mengembangkan solusi dari suatu persoalan. Tidak hanya itu, Anda juga diharapkan untuk setidaknya mampu membedakan dua bentuk pemodelan solusi yang umum digunakan, yaitu pseudocode dan flowchart. Ingat, itu bacanya pseudocode, jadi P-nya itu nggak kebaca ya, pseudocode. Subtopik yang akan kita bicarakan pada sesi ini antara lain, yang pertama recap dari sesi sebelumnya, secara spesifik tentang problems and algorithm. Kemudian yang kedua adalah pemodelan solusi. Nanti ada dua pemodelan yang kita akan lihat. Yang pertama adalah pseudocode dan yang kedua adalah flowchart. Kita akan kilas balik sedikit ke sesi sebelumnya, yaitu tentang problems. Jadi kita sudah bicarakan ini. Problems adalah persoalan yang perlu dicarikan solusi sehingga bisa di-tackle. Ini adalah contoh sebuah problem dan kita sudah bicarakan ini di sesi sebelumnya, jadi kita bisa skip. Pada sesi sebelumnya kita sudah membicarakan yang namanya algoritma atau algoritma. Algoritma adalah serangkaian proses atau serangkaian activity ya, yang step by stepnya itu sudah presisi. Nah, contohnya adalah resep, itu yang paling sederhana. Jadi resep itu sudah ditulis dengan presisi, habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa. Nah, kalau Anda tidak ikuti step by stepnya, maka mungkin saja Anda tidak menghasilkan makanan yang dijanjikan. Misalnya, Anda ngikutin resep untuk membuat donat. Kalau Anda tidak mengikuti dengan disiplin step by stepnya, dengan benar dan presisi, maka mungkin Anda tidak akan menghasilkan yang namanya donat. Anda bisa menghasilkan kue ketawa misalnya, yang completely different thing. Kemudian Anda perlu ingat bahwa lain persoalan, lain algoritmanya. Bisa saja persoalan yang berbeda itu memiliki similarity, kemiripan. Dan ketika kasusnya ada kemiripan, tentu algoritmanya mungkin tidak bisa langsung dipakai begitu saja. Harus dilakukan tweak atau perubahan-perubahan sedikit supaya mengadaptasi ke konteks yang berbeda. Oke, jadi Anda harus ingat bahwa beda problems, maka kemungkinan besar akan beda algoritma. Untuk dapat bekerja, sebuah algoritma mungkin membutuhkan input dan tentu saja menghasilkan output, ya, menghasilkan sesuatu. Nah, dalam proses menghasilkan output, jadi dari input sampai mau menjadi output, itu ada intermediate data ya, ada temporary data ya. Jadi dari input kemudian diproses, dimanipulasi sedemikian rupa, kemudian jadilah output. Nah, di sini ada temporary data ya. Jadi untuk bisa algoritma itu berjalan dengan baik atau mencapai tujuannya, bisa saja dia memerlukan input, memerlukan intermediate data atau temporary data, terus ada outputnya. Jadi ada beberapa jenis data di sana. Yang terakhir yang kita bicarakan pada sesi sebelumnya adalah terkait solusi. Apa sih solusi itu? Ingat bahwa kita punya problems ini butuh solution. Nah, solution ini dalam konteks pemrograman hasilnya adalah program yang jika dijalankan atau jika dieksekusi maka akan mengatasi problems ini. Nah, solusi itu bentuknya, karena bentuknya program ya, bentuk hasil akhirnya fisiknya adalah program, sebenarnya isinya adalah algoritma dan
data. Jadi algoritma dan data yang sudah ditranslasi menjadi program. Kira-kira idenya begitu. Di sini kita punya sebuah persoalan sederhana. Saya punya 3 buah bilangan. 3 buah bilangan ini anggap saja bilangan bulat positif. Kita sebut namanya X, Y, dan Z. Jadi kita berikan label ya, X, Y, dan Z. Tiga-tiganya adalah bilangan bulat positif. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana caranya agar saya bisa mengetahui bilangan manakah yang memiliki nilai terkecil, ya, smallest ya, mana yang paling kecil dari ketiga bilangan ini. Algoritma atau cara yang bisa kita tempuh untuk men-tackle persoalan ini atau pertanyaan ini adalah seperti ini. Yang pertama, kita cek saja dua bilangan pertama, X dan Y ya. Kita ambil X dan Y, kemudian kita cek mana yang paling kecil. Misalnya dari pemeriksaan itu yang keluar adalah Y ya, Y adalah yang paling kecil. Kemudian step berikutnya adalah kita bandingkan antara Y dengan sisanya, yaitu Z ya. Kita compare ini, mana yang lebih kecil, maka kita akan memperoleh nilai yang terkecil dari ketiganya. Jadi stepnya kita ambil dulu dua, kemudian setelah dapat nilai terkecil kita compare lagi dengan bilangan yang ketiga. Nah, itu adalah algoritmanya. Nah, pertanyaannya, ada nggak data yang diperlukan di sana? Ada ya. Yang pertama, kita butuh data si X, si Y, dan si Z. Bukan hanya itu, kita juga butuh data untuk menyimpan siapa yang terkecil. Jadi kita butuh minimal 4 buah variabel atau 4 buah tempat penyimpanan ya, 4 buah data. Ya, jadi untuk kasus ini jawabannya. Baru saja kita membicarakan tentang algoritma dan data sebagai bentuk solusi dari sebuah persoalan. Nah, persoalan yang tadi kita contohkan itu yang sederhana, hanya memilih nilai terkecil dari 3 buah bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita akan bicara tentang pemodelan solusi. Bagaimana sih memodelkan solusi? Apa itu modeling dan apa itu model? Jadi kita akan bicara dari apa itu model. Model adalah bentuk abstrak dari suatu aktivitas atau artefak. Contoh aktivitas adalah misalnya membuat donat. Itu sudah ada rincian step by step aktivitasnya. Pertama, campurkan tepung dengan telur. Lalu begini dan seterusnya. Hasil akhir donat. Nah, kalau artefak adalah objek ya, biasanya bentuknya objek. Misalnya rumah deh. Ya, kita diminta untuk memodelkan rumah. Arsiteknya biasanya memodelkan rumah. Ketika arsitek memodelkan rumah, dia akan membuat sebuah mock-up ya. Sebuah gambar gitu ya, gambar yang merincikan rumah itu akan seperti apa, kemudian luasnya seperti apa, kemudian tingginya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memodelkan sesuatu, biasanya kita fokus pada suatu point of view atau cara pandang tertentu. Ambil contoh, misalnya Anda diminta untuk memodelkan sistem syaraf manusia. Jadi, kalau Anda bicara tentang sistem syaraf, Anda bicara mulai dari otak, kemudian sumsum tulang belakang, sampai ke syaraf-syaraf yang ada di ujung jari ini. Itu yang Anda bicarakan. Anda tidak membicarakan tentang sistem peredaran darah, karena konteksnya adalah sistem syaraf. Jadi kalau Anda diminta buat sistem syaraf, ya Anda gambarnya sistem syaraf. Jelaskan tentang sistem syaraf. Anda tidak perlu memodelkan peredaran darah, karena itu nggak diminta. Jadi itu sangat spesifik. Ya, point of view-nya tertentu. Selain itu, kadang juga ketika memodelkan kita fokus pada area yang sangat spesifik. Misalnya sebuah perusahaan yang mengembangkan mobil, itu ada khusus desainer yang memodelkan mesin ya. Desainer yang memodelkan mesin itu tidak memikirkan nanti mobil ini bannya sebesar apa, dia nggak mikirkan itu. Atau misalnya tempat duduknya harus
pakai kulit atau pakai sintetis. Nah itu dia nggak penting buat dia. Dia hanya fokus ke area tertentu dari keseluruhan mobil, yaitu mesin. Ya. Selanjutnya kita akan bergerak ke modeling. Modeling adalah proses mengembangkan sebuah model. Ketika Anda mengembangkan sebuah model, biasanya Anda mengikuti sebuah bahasa pemodelan tertentu, aturan pemodelan tertentu. Bisa dalam bentuk pemodelan matematik, bisa dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk mockup. Mockup itu kayak miniatur ya, miniatur kecil. Nah itu mockup untuk mencontohkan model atau bentuk benda aslinya ya. Pertanyaannya adalah mengapa kita perlu melakukan pemodelan atau perlu membuat sebuah model dari solusi kita? Ada banyak alasan dan ini adalah 3 yang paling penting. Yang pertama adalah melihat pola atau menemukan pola. Nah, dengan menemukan pola, maka kita bisa melihat solusi-solusi yang mirip. Jadi kita tidak perlu membuat solusi dari nol. Misalnya, tadi kita sudah punya kasus ya, kita ingin mencari nilai terkecil dari 3 buah bilangan bulat positif. Bagaimana jika kasusnya dinaikkan lagi menjadi 4 buah bilangan positif? Bagaimana jika 5 buah bilangan positif? Nah ini ada kemiripan ya. Nah kemiripan ini polanya karena mirip ya, maka solusinya kemungkinan akan mirip. Jadi solusi yang sudah ada kita bisa adopsi ya, kita bisa ambil, lalu kita bisa adaptasi. Jadi adopt and adapt. Adopt kita ambil, adapt kita sesuaikan dengan kebutuhan kasus baru ya. Jadi itu adalah alasan yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat aspek-aspek yang bisa diimprove. Misalnya, kok ininya kok agak miring gitu ya. Kalau ketika kita membuat mockup ya, atau kita membuat miniatur, ininya kok kayaknya kurang pas. Nah itu jadi koreksi ya. Jadi Anda bisa improve solusi Anda menjadi lebih bagus lagi. Yang terakhir adalah pengujian ya. Jadi ketika Anda membuat pesawat ya Anda nggak akan membuat pesawat, tapi ketika Anda membuat pesawat, engineer pesawat itu akan melakukan pengujian terlebih dahulu ya. Dia buat miniatur, kemudian dia akan coba di wind tunnel, kemudian wind tunnel ini akan coba ditiupkan angin gitu ya. Nanti pesawat ini terbang apa enggak, stabil apa enggak, dan lain sebagainya. Jadi bisa diuji sebelum jadi pesawat beneran yang harganya jutaan dolar ya. Jadi sudah ada proses testing. Nah kalau Anda nggak pakai model ya Anda langsung bangun ya. Kalau Anda salah ya Anda tidak bisa perbaiki dengan segera ya. Misalnya, wah ini toiletnya kebalik gitu ya. Ketika Anda mendesain rumah, toiletnya kebalik, arahnya terbalik. Apa yang harus Anda lakukan? Ya Anda harus bongkar ya. Harus bongkar dan ongkosnya akan sangat tinggi. Jadi dengan pemodelan kita bisa menghindari hal-hal yang bisa kita hindari tentunya. Pada konteks pemrograman, pemodelan biasanya menggunakan 2 buah pendekatan atau metode ya. Yang pertama adalah pseudocode, yang kedua adalah flowchart. Nah pseudocode ini kenapa namanya pseudocode? Karena bentuknya mirip dengan actual code. Nah karena bentuknya mirip, nanti proses translasi dari pseudocode menjadi code itu sangat-sangat mudah. Berbeda dengan flowchart. Flowchart itu bentuknya visual, jadi ada simbol-simbolnya, ada kotak, ada kayak belah ketupat gitu ya, dan lain sebagainya ya. Masing-masing simbol itu punya makna. Nah karena bentuknya visual biasanya lebih mudah untuk dipahami alurnya ya, top down approach. Flowchart ini cenderung lebih mudah lah ya bagi pemula. Jadi Anda akan menggunakan flowchart dalam mata kuliah ini mostly ya. Kemudian Anda akan mulai beralih ke pseudocode nantinya. Berikut ini adalah pseudocode dari solusi yang tadi kita sudah bicarakan, yaitu mencari nilai terkecil dari 3 buah bilangan bulat positif. Nah, pseudocode itu terdiri dari 3 buah bagian ya. Bagian pertama itu paling atas ya. Itu adalah deskripsi program, lalu ada declaration,
lalu ada yang terakhir ada algoritma. Nah, untuk bagian declaration di sana dituliskan data dan tipe data yang digunakan. Di sini yang digunakan ada 4 buah data, ada X, Y, dan Z untuk menyimpan 3 buah bilangan yang akan dicari nilai terkecilnya. Lalu ada S untuk smallest value atau tempat penyimpanan nilai terkecil. Jadi di sini saya pisahkan hanya untuk membedakan saja. Boleh ditulis dalam satu baris, boleh. Nah, untuk algoritma ini step by stepnya. Untuk baris ke-9 sampai ke-11, kira-kira idenya adalah untuk mengambil atau membaca masukan user yang isinya adalah nilai atau bilangan yang mau dicari nilai terkecilnya. Jadi untuk baris ke-9 contohnya ya, di sini kira-kira cara bacanya begini. Hi user, bilangan pertama yang kamu ingin bandingkan itu nilainya berapa? Misalnya user bilang, oh saya mau bilangan pertama itu 4. Nah, maka angka 4 itu saya masukkan ke dalam X. Demikian juga baris ke-10. Hai user, kamu mau angka atau bilangan kedua itu berapa? Oh, saya mau 5. 5 saya masukkan ke Y. Lalu baris ke-11 juga demikian. Hai user, kamu mau bilangan ketiga itu berapa? Saya mau bilangan ketiga itu misalnya 2. Misalnya. Maka 2 saya masukkan ke Z. Nah, mulai dari baris ke-13 sampai baris ke-21 itu adalah comparison semua, perbandingan untuk mencari yang terkecil. Nah, step pertama adalah membandingkan 2 bilangan pertama, ya, X dan Y. Kalau X lebih kecil dari Y, maka besar kemungkinan nilai Y adalah nilai terkecil dari ketiganya. Tapi belum tentu ya, bisa jadi tapi belum tentu, itu adalah kandidat. Jadi di baris ke-14, jika X lebih kecil dari Y, maka nilai S adalah sama dengan nilai X. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi, maka S nilainya adalah sama dengan nilai Y. Kira-kira idenya seperti itu. Nah, kemudian step berikutnya adalah saya akan membandingkan antara Z dengan S. Ya. Kalau nilai Z lebih kecil dari S, maka nilai S harusnya adalah sama dengan nilai Z. Jika tidak sama, bukan tidak sama, jika tidak terpenuhi, artinya S lebih kecil dari Z, maka S adalah S. Jadi tidak perlu dilakukan perubahan nilai. Ya. Lalu kita kembalikan nilai dari S, yaitu di baris ke-23. Selanjutnya kita akan lihat bentuk flowchart ya. Jadi pemodelan dalam bentuk flowchart. Nah, untuk flowchart sebenarnya dia hanya disimbolkan saja, tapi step by stepnya tetap sama dengan menggunakan pseudocode. Di awal ada start dan diakhiri dengan end ya, bentuknya sama. Kemudian ada deklarasi di sana ya. Jadi integer X, integer Y, integer Z ya, itu deklarasi. Sama dengan di pseudocode juga ada bagian declaration. Kemudian kita sudah mulai konten ya, atau mulai ke algoritma, mulai dari membaca nilai X ya. Berapa nilai X kita simpan, berapa nilai Y simpan, berapa nilai Z kita simpan. Ya, bentuk simbolnya seperti itu. Kemudian ada bentuk layang-layang ya untuk melakukan perbandingan comparison apakah X lebih kecil dari Y. Jika X lebih kecil dari Y, maka ya yang dilakukan adalah ketika true ya. Jika X lebih kecil dari Y, true, maka yang dilakukan adalah S sama dengan X ya. Jika tidak ya, jika X tidak lebih kecil dari Y, maka yang dilakukan adalah S sama dengan Y nilainya ya. Nah, berikutnya ada perbandingan lagi ya. Kalau kita bandingkan dengan pseudocode juga kurang lebih seperti itu bentuknya. Kita bandingkan lagi nilai S dengan Z ya. Apakah Z lebih kecil dari S gitu ya. Kalau Z lebih kecil dari S, maka yang dilakukan adalah nilai S akan menggunakan nilai Z. Jadi nilai Z dimasukkan ke dalam nilai variabel S ya. Kemudian kita akan tampilkan variabel S. Kira-kira seperti itu.
bentuknya ya 11-12 sebenarnya, yang satu pakai simbol, yang satu tekstual ya. Kira-kira seperti itu. Berikut ini adalah latihan mandiri. Latihan ini juga sederhana sebenarnya ya. Jadi kita punya sebuah persoalan, kita punya 3 buah nilai bilangan bulat positif. Tugas Anda adalah menjumlahkan 2 nilai terbesar ya, dari ketiga buah bilangan ini ya. Contohnya misalnya ada bilangan 4, 5, dan 2, maka nilai terbesarnya adalah 4 dan 5, dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 9. Dengan ide yang sama, silakan Anda membuat pseudocode dan membuat flowchartnya ya. Nanti Anda pakai flowgorithm. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu Anda lakukan sehingga Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari sesi ini. Yang pertama, Anda harus paham apa sih peran dari algoritma dan data. Algoritma dan data itu 2 hal yang berbeda, tapi perlu saling melengkapi sehingga terbentuk sebuah solusi dari suatu program, suatu problem ya, bukan suatu program, sorry. Nah, kemudian yang kedua adalah Anda perlu memahami apa sih tujuan dari memodelkan ya. Apa sih saya modelin? Tadi sudah saya bahas sedikit. Selanjutnya adalah coba kembangkan solusi dari persoalan yang ada di sekitar Anda. Salah satunya adalah persoalan yang barusan ya, self assessment, self exercise ya. Jadi Anda coba kerjakan itu dan coba Anda kumpulkan. Ini adalah akhir dari sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Ciao.